Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada siang kali ini saya akan membahas mengenai konsep matriks dan jenis-jenis matriks. Ayo mengingat materi apa ya yang ada pada pertemuan minggu lalu? Ya, benar. Materi pada pertemuan minggu lalu yaitu persamaan linear. Nah, kemarin apa aja ya persamaan linear? Nah, persamaan linear itu ada persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel, dan persamaan linear tiga variabel. Kalian juga pasti sudah mengingat ya mengenai bentuk umum dari persamaan linear, dari persamaan linear satu variabel, dua variabel, sampai dengan tiga variabel. Masih ingat ya? Kalau sudah lupa, kalian bisa membuka buku pada materi yang sebelumnya. Sebelum kita memasuki materi mengenai konsep matriks, definisi, dan juga jenis-jenis matriks, saya mempunyai contoh permasalahan, yaitu di mana pada gambar 1 terdapat siswa yang sakit, kemudian pada gambar 2 terdapat siswa yang izin, kemudian gambar yang ketiga yaitu siswa yang alfa. Nah, setiap guru itu pasti di akhir semester itu harus mempunyai rekapan dari absensi siswanya tersebut. Nah, hasil rekapan absensi siswa kelas 11 MIPA Seman 2 Kediri semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 itu dapat kita daftarkan menjadi tabel seperti pada PPT yang ada. Nah, itu misalkan ada siswa 1 yaitu bernama Lintang Nurwayundaru. Nah, ternyata Mbak Lintang ini selama satu semester ganjil ini pernah sakit 1 kali, izinnya 0 dan alfanya 0. Kemudian pada siswa Siti Nina Ainun itu sakitnya sebanyak 2 kali, kemudian izinnya 0 dan alfanya 0. Kemudian ada ini Mbak Dini Faiza. Nah, sakitnya itu tidak ada, izinnya juga 0, tetapi alfanya ada 2. Nah, dari rekapan tersebut ini, membentuk tabel tersebut, kita dapat menyederhanakan menjadi bentuk matriks. Dapat kita ketahui bahwa manfaat dari belajar matriks itu kita dapat menyederhanakan bentuk tabel dari data siswa yang izin tadi maupun alfa dan juga yang sakit. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama itu menjelaskan definisi dan konsep dari matriks, kemudian yang kedua yaitu menjelaskan notasi dan ordo matriks, dan yang ketiga yaitu menjelaskan jenis-jenis matriks. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 sub materi yang ada pada matriks. Nah, apa sih manfaat dari matriks? Yang pertama itu matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya dalam menemukan solusi masalah persamaan linear, transformasi linear, yakni bentuk umum dari fungsi linear, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Nah, matriks itu juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalnya dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta dekomposisikan. Menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan kita dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Kemudian yang ketiga digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya dalam operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Dan manfaat yang keempat yaitu kita dapat mengaitkan dengan penggunaan program linear, analisis input-output, baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Nah, sebagai gambaran awalnya mengenai matriks, perhatikan urutan berikut. Diketahui harga tiket masuk suatu museum dapat dinyatakan sebagai tabel berikut. Nah, yang pertama itu ada kolom tabel golongan, di mana ada golongan anak-anak dan golongan dewasa. Kemudian ada kolom weekend, di mana pada anak-anak itu tiketnya pada weekend itu 5.000 dan dewasa itu 15.000. Kemudian ada kolom weekday, yaitu di mana anak-anak itu membayar cukup 3.000 dan dewasa hanya 10.000. Nah, data tersebut itu dapat disajikan kembali tanpa harus di dalam tabel dengan cara menghilangkan kepala baris dan kepala kolom seperti berikut ini. Nah, ini adalah bentuk matriks, yaitu di mana kita dapat membuat matriks dari yang memasukkan nilai kolom pada weekend pada anak-anak dan dewasa, dan memasukkan kolom weekday pada golongan anak-anak dan juga dewasa, sehingga pada
baris itu ada yaitu 5.000 dan juga 3.000. Sedangkan pada kolom itu yaitu kolom 5.000 dan juga 15.000 dan juga 3.000 ada yang 10.000. Dari gambaran yang sebelumnya tadi kita dapat menyatakan bahwa definisi matriks. Matriks itu dapat dinyatakan susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan juga kolom. Nah, ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matriks dalam matematika adalah berkas bilangan, logo atau potongan yang berbentuk 4 persegi panjang yang disusun menurut baris dan juga kolom. Nah, bilangan-bilangan yang ditemukan pada suatu matriks dikenal dengan keadaan atau dikenal dengan bagian dari suatu matriks. Matriks besar itu biasanya dimanfaatkan di dalam menyelesaikan bermacam-macam permasalahan matematika, misalnya untuk menemukan pemecahan masalah, pertemuan atau pendapat linear, transformasi linear yaitu bentuk sudah tidak asing lagi, transpos matriks dan juga fungsi linear. Materi yang kedua kita masuk pada notasi dan ordo matriks, di mana matriks itu diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D itu juga bebas. Dan elemen-elemennya itu dinyatakan dengan huruf kecil. Jika matriks A adalah sebuah matriks, yaitu A, I, J, di mana I dan J itu yaitu indeksnya, menyatakan elemen-elemen yang terdapat pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, dan matriks A dapat dinotasikan dengan A sama dengan A indeks IJ. Nah, jika suatu matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Nah, matriks A itu berordo M kali N dituliskan dengan matriks A indeks M kali N. Nah, bentuk umum dari matriks yang telah saya singgung pada contoh soal permasalahan itu seperti ini. Jadi matriks A itu terdiri dari A11 di mana A11 itu artinya matriks bilangan A memiliki indeks 11 yaitu 1 itu baris dan 1 itu kolom. Jadi A baris 1 kolom 1. Kemudian misalkan A21 sehingga bilangan A di mana itu terletak pada baris 2 kolom 1 dan seterusnya. Nah, jadi sudah diketahui pada PPT tersebut itu baris itu ya ini A11 sampai dengan A1N dan yang kolom itu A11 sampai dengan AM1. Selanjutnya kita memasuki materi mengenai jenis-jenis dari matriks. Nah, jenis dari matriks yang pertama yaitu matriks baris, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja dan banyaknya kolom N mempunyai ordo 1 kali N. Contohnya, matriks A berordo 1 kali N, yaitu berisi 3, 2, 1. Kemudian ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja dan banyaknya baris M mempunyai ordo M kali 1. Nah, contohnya seperti yang tersedia pada PPT. Jenis yang ketiga yaitu matriks persegi panjang, yaitu matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, mempunyai ordo M kali N. Nah, contohnya seperti yang ada pada PPT. Kemudian yang keempat yaitu matriks persegi atau matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, mempunyai ordo N kali N. Nah, ada juga contohnya dapat kalian lihat juga pada PPT. Kemudian yang kelima itu matriks diagonal, yaitu matriks persegi berordo N kali N dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Nah, contohnya juga sama dapat kalian lihat pada yang tersedia pada PPT. Kemudian yang keenam yaitu matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi N kali N dan semua elemen-elemennya itu di bawah diagonal utamanya yang bernilai 0. Nah, seperti pada contoh yang ada pada poin 6, di mana matriks A itu berordo 3 kali 3. Kemudian yang ketujuh matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi N kali N dan elemen-elemennya itu di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, matriks 6 dan matriks yang ketujuh itu saling berlawanan.
Kemudian yang ke-8 itu matriks identitas, yaitu matriks diagonal dengan ordo n kali n dan semua elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1 dan dinotasikan dengan huruf I. Kemudian jenis yang terakhir yaitu matriks 0, yaitu matriks berordo m kali n dengan semua elemennya itu bernilai 0. Contohnya yaitu matriks dengan ordo 2 kali 3 di mana semua elemennya itu bernilai 0. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan ilmunya juga dapat sampai kepada kalian. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.